Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembentukan kepribadian seorang anak pada masa sekarang mulai lemah karena terjadi beberapa faktor. Selain faktor pergaulan, ada juga faktor perkembangan zaman yang mengakibatkan arus globalisasi dan modernisasi semakin berkembang pesat. Adanya perkembangan ini menjadikan seorang anak berperilaku serta berkepribadian yang meniru orang-orang barat, seperti memakai pakaian yang tidak sopan, tidak menghormati orang tua, serta kurangnya sikap sopan santun. Melihat kondisi tersebut, sudah seharusnya lingkungan keluarga menyadari bahwa pendidikan bukan hanya dilakukan di sekolah yang disampaikan oleh seorang guru, namun dalam keluarga pendidikan juga mampu tersampaikan, salah satunya pendidikan pembentukan kepribadian. Berdasarkan pengalaman kenyataan tersebut, maka dari itu saya, Dwi Rini Rahayu Nintias, dengan NIM 18103-143 bersama rekanita Wahyu Nur Anggita dengan NIM 18103-176 berusaha untuk mengkaji peran orang tua dalam membentuk kepribadian seorang anak. Kami berdua akan menyampaikan 4 pokok bahasan. Yang pertama, yaitu faktor yang mempengaruhi pembentukan kepribadian anak. Yang kedua, pembentukan kepribadian anak usia dini. Yang ketiga, pembentukan kepribadian remaja. Yang keempat, peran keluarga atau orang tua dalam membentuk dan mendidik kepribadian anak. Untuk pembahasan yang pertama dan yang kedua akan disampaikan oleh rekanita Wahyu Nur Anggita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas mengenai peran orang tua dalam membentuk kepribadian anak. Anak merupakan salah satu rezeki dari Allah yang menjadikan orang tua itu memiliki tanggung jawab dalam mendidik, membimbing, dan membentuk kepribadiannya. Orang tua menjadi penentu baik atau buruknya kepribadian anak. Oleh karena itu, orang tua harus pandai dalam mendidik, membimbing, dan memberi pengasuhan yang optimal dalam setiap perkembangan anak. Lebih lanjut lagi, kita akan membahas mengenai faktor yang mempengaruhi kepribadian anak. Faktor yang mempengaruhi kepribadian anak, yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sejak ia lahir, baik bersifat rohani maupun jasmani, dan pengaruh ini disertai atau dipengaruhi oleh sifat dari orang tuanya. Maka ada istilah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maksudnya adalah kepribadian si anak tidak jauh beda dengan kepribadian atau sifat dari orang tuanya. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar seperti keluarga, teman sebaya, teman sepermainan, lingkungan masyarakat, maupun media sosial. Beberapa faktor tersebut yang paling mendominasi dalam pembentukan kepribadian anak yaitu faktor lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama yang diperoleh siswa sebelum ia mengenal dunia luar. Oleh karena itu, kepribadian orang tua sangat berpengaruh besar terhadap pembentukan kepribadian anak. Dan yang kedua yaitu mengenai pembentukan kepribadian anak sejak dini. Kepribadian anak tercipta dari sifat dan tingkah laku dari kedua orang tuanya. Ayah dan ibu memiliki tanggung jawab untuk membentuk kepribadian anaknya, supaya kepribadian anak itu dapat tercapai secara baik dan optimal, dan tentunya sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di sini, orang tua harus bijak dalam mendidik anaknya. Contohnya seperti mendidik dengan penuh perasaan kasih sayang, mendidik anak supaya dapat bermanfaat bagi agama, negara, dan juga di masyarakat. Pendidikan anak dapat dimulai sejak ia masih dalam kandungan. Contohnya seperti mengajak mereka ngobrol, membiasakan mereka mendengarkan Al-Quran sejak ia masih dalam kandungan.
Untuk pembentukan kepribadian anak dan watak anak, orang tua dapat memperkenalkan agama sejak dini, memperkenalkan Allah sejak dini, membiasakan perilaku jujur, dan membiasakan anak itu supaya dapat mengambil pelajaran atau mendapatkan ilmu dimanapun ia berada. Selain itu, orang tua dapat mengusahakan anaknya agar sekolah pada pendidikan yang islami, karena dengan tujuan agar anak itu mulai belajar agama sejak usia dini. Pada usia dini, orang tua bisa memperkenalkan anak untuk belajar, supaya anak itu ada rasa, ada minat untuk belajar, dan mulai mengembangkan bakatnya. Pada umur 3-10 tahun, anak itu akan mulai kelihatan bakat akademis dan bakat non-akademis. Maka dari itu, orang tua berkewajiban untuk terus mendukung bakat yang dimiliki oleh anaknya masing-masing, sehingga dengan dukungan dari orang tua ini akan menciptakan anak yang memiliki karakter berkualitas. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ririn. Selanjutnya, saya akan memaparkan pokok bahasan yang ketiga dan yang keempat. Yang ketiga terlebih dahulu, yaitu mengenai pokok bahasan pembentukan kepribadian remaja. Pada masa remaja, selain sikap yang sulit untuk dikontrol, pada masa ini pola pemikirannya mulai berkembang dan pengetahuan mulai bertambah. Remaja mulai berpikiran abstrak, idealistik, serta logis. Remaja mulai membuat rencana untuk memecahkan masalah dan secara sistematis menguji solusi. Pada masa remaja awal, dalam memecahkan masalah masih mengalami banyak rintangan atau disebut sebagai storm and stress, yaitu remaja mulai mengalami pergolakan dan perubahan suasana hati dalam hal pemikiran, perasaan, dan perilaku. Remaja sering berubah-ubah. Berdasarkan hal tersebut, remaja merasa bingung terhadap semua keputusan yang diambilnya. Hal ini disebabkan karena faktor eksternal, yaitu remaja harus siap menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepribadian seorang remaja. Ada 3 faktor. Yang pertama, yaitu faktor genetik. Karena gen secara tidak langsung telah mempengaruhi sistem saraf, struktur tubuh, dan biokimia dalam tubuh. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan. Kepribadian terbentuk karena adanya interaksi figur dari semua anggota keluarga. Interaksi faktor dengan lingkungannya, individu lebih cenderung memilih apa yang ia butuhkan dan dianggapnya penting, serta menolak apa yang tidak sesuai dengan jalan pemikirannya. Di sini yang berperan aktif dan paling utama dalam pembentukan kepribadian seorang remaja dan anak adalah keluarga, karena keluarga merupakan pusat identifikasi seorang anak, dan para anggota keluarga adalah significant people bagi pertumbuhan kepribadian anak. Suasana keluarga juga sangat diperlukan bagi pembentukan kepribadian, yaitu suasana yang penuh kasih sayang, peduli, perhatian, serta baik dalam membimbing ke jalan yang benar. Faktor yang ketiga yaitu faktor stimulasi gen dan cara berpikir. Menurut Murakami, apabila sering menyalakan gen yang tidur dengan berpikir positif, kepribadian dan nasib kita akan menjadi lebih baik. Pada masa remaja, anak berusaha untuk melepaskan diri dari orang tuanya. Maksudnya, anak sudah tidak bergantung sepenuhnya pada orang tuanya. Yang mereka butuhkan adalah sebuah ketulusan. Bagi remaja, orang tua adalah tempat pelabuhan yang kokoh.
Fungsi pelabuhan yang kokoh adalah orang tua yang mampu memberikan rasa aman, tentram, serta mampu mendengarkan keluh kesah dari seorang anak. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan yang nomor 4 mengenai peran keluarga atau orang tua dalam mendidik dan membentuk kepribadian seorang anak. Semua anggota keluarga berpengaruh dalam membentuk kepribadian anak. Namun, pengaruh yang paling besar berasal dari seorang ayah dan ibu. Tugas untuk mendidik seorang anak yang dilakukan oleh ayah dan ibu dapat mempengaruhi kesuksesan dalam keluarga. Sebagian besar waktu yang dimiliki oleh anak dihabiskan dengan keluarganya. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama yang dialami oleh seorang anak. Kepribadian anak secara garis besar akan dipengaruhi oleh lingkungan keluarga. Maka dari hal tersebut, sebagai orang tua harus mengetahui cara mendidik anak yang baik, sehingga memiliki kepribadian yang baik juga. Dalam perspektif Islam, pendidikan anak adalah suatu proses mendidik, mengasuh, dan melatih jasmani serta rohani mereka yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Sehingga dikatakan bahwa surga atau neraka tergantung pada didikan orang tua, dan peran orang tua sangat penting untuk kehidupan dunia dan akhirat seorang anak. Selain itu, dibutuhkan juga adanya pendekatan oleh orang tua kepada anak untuk membentuk kepribadiannya dan tumbuh kembang anak. Kedekatan dapat berupa kehangatan dan rasa kasih sayang orang tua pada anak untuk mencegah kenakalan dan depresi pada saat ia menginjak dewasa. Kedekatan orang tua pada anak sejak dini dapat membentuk kepribadian anak. Selanjutnya, pola pengasuhan. Pengasuhan merupakan alat penyampaian pesan kepada anak mengenai nilai-nilai antar budaya dan masyarakat. Karena sekarang ini sudah memasuki era digital, orang tua dituntut untuk cerdas dalam menerapkan pola asuh pada anak, di mana sekolah saja tidak cukup untuk membekali pribadi anak. Dan orang tua dituntut untuk melek terhadap teknologi. Untuk meminimalisir dampak negatif adanya teknologi tersebut, orang tua mempunyai beberapa tugas, di antaranya yaitu mengedukasi, membatasi, serta membentengi penggunaan teknologi pada anak. Pemberian pemahaman pada anak berisi tentang efek negatif penggunaan gadget. Membatasi di sini dimaksudkan membatasi penggunaan internet, dan membentengi dimaksudkan membatasi aplikasi serta situs-situs yang tidak mendidik. Jadi, peran keluarga atau orang tua sangatlah penting untuk mendidik serta membentuk kepribadian seorang anak. Sekian dulu penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat. Teruslah belajar dan mengevaluasi diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.